sengaja biarin dia nyerang muka kita memang. Itu strateginya orang Wing Chun. Ketahuan deh. Tapi kalau mukul dada lebih bahaya lagi guys. Karena jadi tangannya di sini, partner saya akan memukul lurus ke depan, saya hanya akan dari sini saya akan lurus memukul mukanya. Kita coba lihat apa yang terjadi, oke? Agak gini dikit, ya kita lurus gini. Saya seperti ini, ketika dia pukul, inilah yang terjadi guys. Lihat tangannya kemana? Tangannya akan langsung ke samping dan ini akan masuk. Gosau, setelah kita tahu basic dari Gosau itu adalah gerakan cisaunya benar atau rollingnya dia benar dulu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita menyerang dengan benar dalam cisau sesuai dengan struktur yang benar. Kemudian bagaimana kita melakukan counter attack yang benar ketika melakukan cisau. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita belajar mematikan langkah lawan dalam cisau. Baru setelah itu kita masuk ke next step adalah bagaimana kita melakukan free sparring atau yang disebut dengan Gosau. Oke, ketika kita melakukan Gosau itu ada teorinya. Wah, sadis. Semuanya ada teorinya. Karena Wing Chun ini full teori guys. Jadi orang bilang Wing Chun yang penting ngelakuin itu salah. Ada juga yang bilang ini luar biasa ini. Ini kalau bahasa saya ini apa namanya? Penipuan berjamaah bahasanya. Jahat banget ya Allah. Jadi ketidaktahuan itu menimbulkan kebohongan. Kebohongan yang disebarkan itu jadinya kebohongan yang berjamaah. Nah, maksudnya gini, ketika orang latihan cisau, ketika ditanya gimana cara Wing Chun sparring, ada yang sebagian yang menjawab, yang penting cisaunya bagus, nanti sparring pasti bisa. Itu bullshit guys, beneran. Oh, nanti harus di gitu ya. Itu nggak bener. Orang kalau bisa cisau itu pasti tidak bisa Gosau kalau tidak pernah dilatih. Jadi ketika kita bicara tentang cisau dan Gosau itu dua hewan yang berbeda. Atau gini deh, dua hewan yang sama tapi dengan usia yang berbeda. Sama kayak singa ya. Cisau itu berlatih berburu. Gosau itu berburu beneran gitu loh. Kalau kita berlatih berburunya saja kita tidak bisa gitu kan, apalagi salah, gimana mau berburu beneran? Berburu beneran pun itu ada steppingnya. Nggak mungkin ketika kita berlatih berburu bisa terus kita langsung berburu sendiri, belum tentu bisa. Ada pendampingnya dulu. Sehingga ketika kita bicara tentang cisau, kalau hanya cisau terus tidak pernah Gosau, maka pasti tidak bisa. Oke, jadi kalau Anda ada yang mengatakan mau bisa fight Wing Chun yang penting cisaunya bagus, itu kebohongan yang luar biasa. Karena saya mengalaminya, member sini mengalaminya. Ketika stage-nya baru di cisau dan tidak pernah dilatih dengan melakukan Gosau, maka yang terjadi adalah Gosaunya zong, ilmunya hilang tiba-tiba. Oke, kita lanjut. Setelah kita bisa counter, terakhir kita bisa mematikan langkah lawan, baru kita masuk pada stepping Gosau. Gosau itu terjadi adalah ketika tangan lepas. Silakan masuk lagi. Ketika tangannya lepas seperti ini. Oke, Gosau dalam Wing Chun yang pertama dibutuhkan itu adalah Jongsau-nya harus benar dulu. Wah, ini siapa nih ketawa nih? Oh, Mas Nuki. Ya, Jongsau-nya dia harus benar. Jadi Jongsau itu bagaimana cara kita meletakkan tangan dalam melakukan Gosau itu harus benar. Tangan itu harus murni rileks. Nggak boleh posisi tangannya kayak gini. Ini posisi tangan yang sangat salah dalam Wing Chun. Apalagi kayak gini. Ya, kayak gini nih yang sering orang lihat. Ini posisi luar biasa salah, ngawur ngaconya luar biasa. Apalagi yang kayak gini. Ada orang kok mau cisau tangannya kayak gini, mau Gosau sparring tangannya kayak gini. Ini ngaconya luar biasa. Ini Anda terlalu makan film Ip Man ini. Ini nggak boleh guys. Ini nggak boleh. Dalam kanton disebutkan Bong Sao Bat Lao. Bongsau itu never stay long. Nggak boleh dia diam dalam posisi bongsau seperti ini. Maka ini ngaco, konsepnya salah. Jadi ketika kita mau Gosau, pastikan Jongsau-nya benar. Tangannya dia benar-benar rileks. Dengan posisi dia rata-rata air mau. Rata-rata badan kita aja. Tangannya rileks. Tidak boleh sikunya naik seperti ini. Karena ini menimbulkan ketegangan. Karena ketika kita Jongsau, kita pastikan siku kita itu connected dengan hips muscle kita, sehingga kelihatannya sepertinya kita di bawah kayak gini.
tapi ini luar biasa. Efeknya luar biasa. Oke. Tadi saya habis mencontohkan. Kita contohin tadi aja. Tadi habis latihan kita lagi contohin ini. Ketika tangan saya di bawah seperti ini, oke, terus partner saya akan memukul di sini, oke. Dia mukulnya muka, stop, diamin tangan sini ya. Tangan saya di sini gitu kan. Berarti kan mukanya dia rawan sekali gitu ya. Ini salah. Ini pemahaman yang salah karena nggak ngerti Wing Chun. Oke, justru dengan tangan di bawah ini, ketika lawan memukul dia straight seperti ini, justru ini akan menjadi sebuah hadiah yang luar biasa bagi orang Wing Chun. Karena tangannya di bawah. Memang kita sengaja biarin dia nyerang muka kita memang. Itu strateginya orang Wing Chun. Ketahuan deh. Tapi kalau mukul dada lebih bahaya lagi guys. Karena jadi tangannya di sini, partner saya akan memukul lurus ke depan, saya hanya akan dari sini, saya akan lurus memukul mukanya. Kita coba lihat apa yang terjadi, oke? Agak gini dikit, ya kita lurus gini. Saya seperti ini, ketika dia pukul, inilah yang terjadi guys. Lihat tangannya kemana. Tangannya akan langsung ke samping dan ini akan masuk. Apalagi kalau dia mukulnya ini, dia jab ya, dengan body miring, posisi agak miring badan. Nah, apalagi dia jab kayak gini dengan tangan posisi saya kayak gini. Tangan saya kan kayak gini nih di bawah nih. Kemudian agak jauh dikit, sorry, nggak kelihatan. Ini, kemudian dia akan mukul, boom. Kan kelihatannya posisi kepala saya ini tuh enak banget kalau disekat kan. Itu memang rahasianya. Jadi ketika saya kayak gini, ketika dia pukul, yang terjadi adalah melihat. Yang terjadi adalah saya memang sengaja membuat lawan untuk menyerang kepala saya. Dan saya bisa gunakan konsep Wing Chun saya yang menggunakan, kalau kemarin ikut tentang Power Punch Wing Chun, Anda sudah akan tahu bahwa kekuatan Wing Chun itu berasal dari core muscle-nya. Jadi tenaga core muscle ini, ketika tangannya ini, saya gunakan tenaga core muscle ini untuk membelokkan gayanya sehingga gayanya ke samping. Sehingga saya bisa dapat garis line of attack yang tepat. Nah, yang pertama yang paling penting adalah Jong Sao-nya benar. Kalau Jong Sao Anda salah, orang Wing Chun yang sudah berpengalaman begitu ngelihat split second dia langsung tahu ini bolong, pasti bolong. Bolong itu bahasa Jawa ya. Lobang. Bolong itu bahasa Jawa. Lobang. Saya kuliah di Jogja dulu. Jadi dia pasti lobang. Sehingga pada akhirnya Jong Sao itu menentukan apakah kita bisa diserang atau tidak. Oke, Jong Sao-nya dia harus tepat dulu. Sehingga ketika Jong Sao-nya benar, orang menyerang apapun, oke, dia nyerang 1, dia nyerang 2, ya kita coba ya. Saya diam, dia diam, kita akan peragakan Jong Sao yang benar. Dengan Jong Sao yang benar, orang menyerang pun dia akan susah. Dia akan coba jab dulu ya. Tangan seperti ini, Jong Sao saya benar. Ketika dia jab, enak sekali lihat. Bahkan tanpa harus bergerak. Atau yang kedua, dia akan mukul, boom, seperti ini, oke. Dia akan mukul seperti ini, saya gini, langsung kosong. Dengan Jong Sao yang benar, maka menimbulkan gaya yang tepat. Wing Chun itu konsepnya adalah fisika. Kalau fisikanya salah, sudutnya salah, maka Wing Chunnya pasti salah. Sehingga pemahaman kita dalam konsep dan struktur dalam Wing Chun itu menjadi efek krusial untuk memastikan Wing Chun kita bisa berfungsi dengan baik. Sifu saya, David Peterson, sering bilang, the system never fail. The system, sekali lagi, never fail. Ketika terjadi kegagalan, maka pasti itu terletak pada kesalahan para pengguna dari sistemnya yang tidak disiplin. Oke, itu baru Jong Sao ya.